Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di Ruang Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam literasi. Hari ini kita akan membahas pelajaran teks eksplanasi di sesi yang kedua. Sesi kedua ini kita akan membahas diantaranya kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan menulis teks eksplanasi. Untuk itu, mari kita simak bersama. Di sesi kedua ini, kita akan membahas teks eksplanasi yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar yang seru? Bapak harapkan kalian masih semangat ya untuk belajar berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar di teks eksplanasi. 1.3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, diharapkan siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar. Baik, kita langsung saja membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah yang relatif berbeda dengan teks lainnya. Kenapa? Karena kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama apa saja yang ada dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu kaidah kebahasaan yang pertama yang menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh masyarakat penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan juga disebabkan oleh pemilik hak pengusaha hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, kata-kata yang diwarnai warna biru itu merupakan bagian dari konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang dicetak berwarna merah itu merupakan contoh konjungsi kronologis. Nah, mari kita lihat contohnya. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiragunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintah Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong Asih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya Sungai Citarum. Namun, Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep.
Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama di desa Dayeuh Kolot. Nah, anak-anak, itu contoh dari konjungsi kronologis ya. Yang kita lihat dari contohnya itu menceritakan suatu daerah atau tempat, yaitu Kabupaten Bandung. Lalu yang ketiga, yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan lain-lain. Nah, itu contoh yang merujuk pada jenis fenomena. Lalu yang keempat, di dalam teks itu sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat perdesaan melirik sektor pertanian. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan oleh industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Kata-kata yang berwarna biru merupakan kata-kata teknis sektor usaha dan bidang ekonomi. Itulah yang disebut dengan istilah kata teknis atau perujukan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik ya, Nak. Selanjutnya kita memasuki bab yang baru, yaitu menulis teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu, pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Kedua, pola itu dapat pula divariasikan penyusunannya. Kedua pola itu bisa saling melengkapi. Di samping itu juga mungkin ada pola lainnya seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. Lalu yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Menentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan tentunya harus aktual. Yang B, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis dan kausalitas, ya, seperti dicontohkan yang sebelumnya. Poin C, mengumpulkan bahan berupa pendapat para ahli dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya, observasi lapangan atau dengan studi literatur. Nah, yang poin C ini sangat penting karena akan memperkuat pendapat atau penguatan dari informasi yang akan kalian sampaikan. Berikutnya, yang poin D, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Contoh, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Anak-anak, itulah materi subbab terakhir, yaitu menulis teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat, dan tentunya kalian bisa paham. Selain itu juga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sampai jumpa di ruang belajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.